teknisnya akan disampaikan oleh Mbak Safira. Mungkin untuk yang bagi OPAS seperti apa, kita sebagai tim pengawas juga, dan kebetulan di pos akreditasi juga pasti akan yang ditanya bagaimana menginput ya Mbak Safira, atau menggunakan dari sisi OPAS-nya. Tapi kita juga sebagai tim pengawas juga memiliki akun yang akan menggunakan aplikasi itu untuk melakukan verifikasi dan penilaian. Jadi mungkin juga nanti akan ada dari sisi si pengawasnya. Nah, nanti mohon ini ada dari Pusdatin, nanti bisa kita, kalau misalnya kita ada apa-apa bisa kita tanyakan ke sana terkait kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, misalnya apa server atau bagaimanapun, mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan Pusdatin. Untuk saya rasa demikian saja yang dapat saya sampaikan untuk mempersingkat waktu ya, karena ini bulan puasa, jam kerja juga pendek. Kami silakan Mbak Safira. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih telah hadir di kesempatan kali ini. Langsung saja saya akan menjelaskan mungkin nggak lama-lama terkait aplikasi pengawasan ini. Sebelumnya ada sedikit paparan yang ingin saya sampaikan. Oke. Nah, jadi langsung aja untuk aplikasi pengawasan ini sampai terakhir ini namanya masih Siwaskar. Apa sih Siwaskar itu? Siwaskar itu kependekan dari Sistem Pengawasan Kearsipan. Nah, ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan terkait yang pertama adalah jadi nanti di aplikasi ini akan ada roles atau peran yang perlu teman-teman ketahui. Apa saja sih di sini yang menjadi akunnya atau nanti teman-teman itu sebagai siapa gitu kan. Nah, roles ini yang pertama nanti ada admin. Jadi admin ini adalah nanti yang mengatur tentang administrasi, tapi aksesnya yang paling tinggi. Jadi nanti yang memasukkan instrumen gitu kan, yang menambahkan akun-akun itu nanti ada di admin. Nah, di bawahnya admin itu ada roles pusat akreditasi. Ini juga sebetulnya sama, ini menangani administrasi gitu kan. Cuman dia aksesnya ada beberapa yang terbatas dan nggak tinggi seperti admin. Di pusat akreditasi ini nanti ada beberapa yang akan kelihatan, oh ternyata dia perannya seperti ini tuh nanti ketika kita sesi praktek sekalian ya teman-teman. Terus yang ketiga ada perannya pengawas. Nah ini teman-teman di pusat akreditasi dan teman-teman nanti tim internal yang ada di ANRI itu akan memiliki peran pengawas seperti itu. Jadi ini standar kita biasanya seperti apa. Ini selanjutnya ada supervisor ya, harusnya itu saya salah tulis, harusnya supervisor. Jadi supervisor ini adalah pihak di objek pengawasan. Nah, dia ini bisa PIC lah, bisa dibilang seperti itu, yang akan memvalidasi isian formulir sebelum dikirimkan ke kita, tim pengawas. Nah, yang terakhir ada operator. Operator ini adalah arsiparis atau pihak yang ditunjuk di objek pengawas juga yang bertugas mengisi formulir. Begitu. Jadi dari sisi objek pengawasan nanti ada dua user atau dua role yang berperan, yaitu operator dan juga supervisor, seperti itu. Selanjutnya, selain role yang butuh diketahui terlebih dahulu adalah stage atau di sini tahap perkembangan pengerjaan di dalam aplikasi Siwaskar. Jadi lebih ke arah progres pengawasan itu secara aplikasi sudah sampai mana, seperti itu. Di sini bisa dilihat untuk stage-nya, itu kurang lebih sebetulnya ada 10, ini nggak perlu dipikirkan, hanya perlu diketahui aja. Jadi nanti stage yang pertama itu adalah terjadwal. Nah, nanti modelnya entah dari admin atau pusat akreditasi, role itu akan meng-assign atau menambahkan pengawasan di aplikasi untuk nanti teman-teman objek pengawasan bisa mengisi terlebih dahulu.
Nah, ketika meng-assign ini, nanti stage-nya adalah terjadwal. Ketika stage-nya terjadwal, berarti formulir sudah bisa diisi oleh operator atau teman-teman di objek pengawasan. Begitu. Setelah nanti teman-teman di objek pengawasan sudah mengisi, gitu kan? Nah, si operator sudah mengisi, nanti si operator akan kirim tuh. Si operator itu akan mengirim, lalu nanti stage-nya akan berubah menjadi validasi. Nah, stage validasi ini masih di objek pengawas, tapi beda role. Dia role-nya ada di supervisor. Jadi memang di sini kita kemarin waktu membangun aplikasi mengharapkan ada pengecekan terlebih dahulu nih, udah betul atau belum isian dari teman-teman arsiparis, sarannya seperti itu. Nah, kalau dari supervisornya itu sudah fix, sudah final, supervisor maka akan mengirim, barulah ke stage verifikasi. Jadi, teman-teman tim pengawas itu mulai bekerja di stage yang ketiga, yaitu verifikasi. Ketika stage yang pertama dan stage yang kedua, itu pekerjaannya objek pengawasan, bukan tim pengawas, seperti itu. Nah, di proses verifikasi ini, teman-teman mulai melakukan verifikasi formulir, seperti yang biasanya kita lakukan ketika sudah mendapatkan Excel dari teman-teman objek pengawas. Nah, setelah verifikasi selesai, nanti akan masuk stage terverifikasi. Nah, di stage nomor 4 ini, itu teman-teman tim pengawas itu sudah mulai bisa membuat dan juga mengupload risalah final. Jadi di stage nomor 4 ini nanti ketika praktek akan kelihatan, kita bisa mengunduh template dari isian yang sudah kita isi di aplikasi seperti itu. Tapi tetap kita akan proses tektokan atau proses persetujuannya itu di luar sistem. Sehingga nanti yang diunggah atau yang diupload ke aplikasi, risalah final ini risalah yang sudah ditandatangani dalam bentuk PDF. Seperti itu. Nanti teman-teman dari objek pengawasan juga akan bisa melihat risalah yang sudah ditandatangani ini. Begitu. Nah, setelah proses mengunggah risalah, nanti stage-nya akan menjadi konfirmasi. Kalau ini adalah peran yang dilakukan oleh role pusat akreditasi. Jadi nanti si pusat akreditasi ini akan meng-ACC si risalah tadi itu, ya kan? Setelah di-ACC sama si pusat akreditasi, nanti dari sisi akunnya objek pengawasan, dia bisa melihat nih, oh risalahnya udah masuk gitu, yang sudah ditandatangani. Gitu. Mungkin ini agak cepatnya dulu aja kali ya untuk pengenalan stage-stage-nya, nanti ketika praktek mungkin akan lebih bisa memahami. Nah, selanjutnya setelah konfirmasi, ada stage namanya laporan, gitu. Di bagian ini, tim pengawas itu sudah bisa mulai menyusun draft laporannya seperti apa. Nanti di situ juga sudah kita siapkan template-nya, gitu. Dan nanti diunggah juga. Cuman perbedaannya kalau misalnya di sini nanti berantakan dalam artian margin kanan kiri segala macamnya, kita memang lebih harus mengatur sendiri begitu. Kalau misalnya selama ini di Excel, kita kadang sudah punya template yang rapi, kita tinggal ngatur kontennya aja, misalnya seperti itu. Cuma nanti ketika stage laporan ini, ketika mendownload template, itu bisa mendownload secara borongan juga. Nanti ada disediakan zip, bisa juga mendownload secara satu persatu sesuai kebutuhannya gitu. Nah, selanjutnya setelah teman-teman sudah bisa mengupload draft laporan, nanti masuk ke stage approval LHP. Jadi memang nanti di aplikasi kosakatanya itu agak berbeda. Jadi kalau risalah, kita di aplikasi nulisnya memang bukan RHAS, tapi RHPS. Dan laporannya itu kita memang tulisnya nggak lake kalau di aplikasi, tapi LHP. Cuma nanti di barangnya, di produk risalahnya,
dan di produk lakenya sendiri, kita bisa kok mengedit dan mengganti itu gitu, menjadi RHAS ataupun lake, seperti itu. Jadi itu hanya kosakata yang menempel di aplikasi. Kenapa kok kita pakai term pengawasan, kita tidak pakai audit eksternal atau audit sementara? Karena sebetulnya aplikasi ini juga dipersiapkan untuk internal. Sehingga nanti harapannya ke depannya itu gabung satu antara internal dan eksternal. Jadi sudah mempersiapkannya sedari sekarang gitu. Nah, approval LHP ini akan dilewati untuk kita bisa maju ke stage pleno seperti itu. Jadi yang diupload draft dulu nggak apa-apa. Baru habis itu nanti oleh role pusat akreditasi, nanti dia akan meng-ACC sehingga kita bisa pindah ke stage pleno. Nah, di stage pleno ini sebetulnya secara sisi aplikasi tidak ada proses sistem yang berjalan. Tapi di luar aplikasi, kita melakukan pleno seperti biasanya gitu. Sampai nanti dapat apa ya, finalnya, hasilnya tuh biarin aja di stage pleno dulu. Kita nggak usah maju-maju dulu gitu. Nah, setelah pleno selesai, nanti kan kita sudah nyusun semua itu yang sudah finalnya gitu. Nah, nanti seperti biasa, kalau misalnya laporannya sudah fix, nanti akan diunggah kembali ke aplikasi oleh pusat akreditasi. Jadi bukan timnya masing-masing yang melakukan pengunggahan laporan final ini. Ketika laporan sudah diunggah, maka nanti pleno akan selesai, berarti artinya pengawasan sudah selesai. Nah, harapannya nanti di aplikasi, teman-teman objek pengawas juga bisa melihat laporannya secara langsung dan juga nilai akhirnya. Cuman untuk sekarang masih belum bisa gitu. Jadi nanti tetap ya sesuai apa yang berjalan di realnya sesuai kemarin-kemarin. Terus ini juga aplikasinya sudah mengakomodir kalau sampai proses pleno masih ada jawaban atau masih ada nilai-nilai yang mungkin ingin diperbarui seperti itu. Jadi kita masih bisa mengubah dengan catatan-catatan tertentu, begitu. Itu tadi sekilas tentang role dan juga stage. Untuk akses aplikasinya bisa nanti di pengawasan.anri.go.id. Kiranya setelah ini kita langsung praktek saja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, mungkin dari teman-teman. Ya, mau nanya dong, Kak. Ya, Bu. Itu apa di akun tadi untuk yang di pengawas di Opwas itu bisa diakses bersama-sama oleh 2 orang atau 3 orang atau hanya bisa untuk satu pengguna saja? Satu akun itu. Kalau sejauh ini sih kemarin bisa untuk lebih dari 1 orang ya, Bu, ya. Sebetulnya kita sudah mempersiapkan supaya bisa kita input operator itu lebih dari 1, Bu. Cuman kemarin karena itu nanti akan sangat berpengaruh dan aplikasinya sudah panjang, jadi butuh waktu lebih kalau mau menganalisis hal itu gitu. Tapi setahu saya dengan 1 akun itu bisa dipakai bersama-sama sih, Bu, gitu. Cuman mungkin nanti butuh kita cek lagi ya, Bu, ya, gitu. Ya, kalau nggak mungkin dipastikan saja kalau memang itu mungkin, karena pasti itu kan jadi tanyain ya, pasti jadi Iya, pertanyaan nanti ke Opwas, bisa nggak di 2 orang yang ngerjain gitu kan, kadang-kadang kan mhm seperti itu. Nah, kalau memang mhm, itu memang tidak memungkinkan, kita harus tanyakan dari awal, artinya mungkin bisa dipakai tapi tidak bersamaan misalnya. Jadi kalau iya mau ngisi dijamin gitu kan, masih dibikin iya jadwal gitu, jangan bareng-bareng gitu mengakses itu. Mungkin seperti iya itu, jadi tolong dipastikan kembali ya untuk yang ini. iya. Oke, Ibu. Thank you. Yang lain barangkali. Mungkin yang lain ada yang mau tanya dulu? Atau masih belum ada gambaran aplikasinya seperti apa?
Firah, mau tanya Iya, Firah, izin terkait dengan di Opwas, berarti nanti ada 2 akun ya di Opwas ya, sebagai supervisor sama sebagai operator, betul? iya, betul. Nanti ketika kita submit RHAS atau RHPS, berarti yang mana yang akan menyetujui? Oke. Jadi terkait proses persetujuannya itu tidak dilakukan di dalam aplikasi. Jadi persetujuan risalahnya itu tetap kita tektokan di luar aplikasi, Bang Pipi. Gitu. Oke, berarti kita tetap ngirim soft file dari RHAS-nya ya untuk ditandatangani dan sebagainya. Iya, betul. Nanti seperti itu. Nanti pun kalau tanda tangannya nggak digital, biasanya kan ada yang scan-scanan gitu, ya kita upload yang PDF-nya gitu. Berarti kita mesti nginformasiin juga ya ke Opwas bahwa kita udah ngirim RHS untuk dilihat gitu. Itu bisa dilihat dari sisi operator atau supervisor atau dua-duanya bisa. Oke. Yang pertama untuk menginformasikan kalau kita sudah upload itu bisa, tapi kalau mau diberikan juga via WA sekalian juga bisa. Itu bisa dilihat dari sisi operator dan juga supervisor. Jadi dua-duanya bisa gitu. Oke, sip. Oke. Ada lagi? Neng, Iya. ketika kita sudah upload RHAS, itu berarti nanti yang muncul di template laporan itu yang sesuai dengan RHAS ya? Kondisi faktor dan lain-lainnya. Enggak. Oh enggak? Enggak. Jadi kekurangannya memang di situ, Bu. Karena ketika proses RHAS itu, kan kita edit di luar ya, Bu. Kita nggak edit di dalam sistem ya, Bu. Ya kan, termasuk catatan-catatannya itu. Kecuali catatan yang kita tuliskan ketika risalah itu, kita inputkan ke catatan yang ada di aplikasi. Itu nanti ketika laporan langsung bisa ngambil, gitu, Bu. Kalau kita tidak menginputkan itu, ketika kita nanti tarik bab 2 di laporan, itu nggak akan mengambil dari yang udah kita perbarui secara offline itu, gitu, Bu. Makanya solusinya itu sebetulnya antara ketika memang mau memperbaiki catatan kan risalah itu kan sebetulnya kan keluarnya itu kan sekali ya, Bu, ya. Kan kita nggak ngulangin risalah. Kalau misalnya nanti ada catatan yang diperbarui, ya kita memperbaruinya di sistem itu. Seperti itu, Bu. Makanya sebetulnya gimana, Bu? Jadi dari awal lagi ya, dari formulir lagi ya. Iya, Ketika ada perubahan itu, jadi masih bisa balik ke formulir ya. Iya, masih bisa. Jadi memang teman-teman kita masih bisa balik ke formulir sampai stage-nya itu nomor 10 tadi. Jadi dari stage 1 sampai stage 9 kita masih bisa memperbarui formulir seperti itu. Itu sih, Bu. Jadi memang kekurangannya karena kita nggak mungkin bolak-balik ya, Bu, ya. Karena secara sistem kan kalau bolak-balik itu berat di sistem. Makanya itu sih, Bu, paling sarannya kalau memang nanti di bab 2-nya mau sama, jadi kita harus memperbarui catatannya di aplikasi. Nah, resikonya adalah ketika kita mau kerja efektif dan efisien, ya kita harus milih. Kita mau benar-benar di aplikasi atau kita benar-benar mau patokan kita dari offline kita, gitu. Itu sih, Bu, paling. Oke, terima kasih. Iya. Ada lagi? Kalau belum ada, lanjut ke praktek aja ya, teman-teman. Jadi, teman-teman di sini prakteknya akan saya tuntun mulai berperan sebagai objek pengawas. Jadi, nggak langsung sebagai tim pengawas. Supaya nanti bisa tahu juga kira-kira mereka itu ngapain, seperti itu.
Nah, awalnya adalah kita buka dulu di pengawasan.andri.go.id. Kalau misalnya nanti kerepotan harus 2 Windows, melihat saya dan juga membuka, didengerin dulu boleh, nanti baru dicobanya setelah acara ini selesai, gitu. Untuk informasi akun teman-teman dan juga manual book-nya sudah saya kirimkan di grup pusat akreditasi, nanti bisa dilihat. Ini saya stop share dulu. Oke, sebelum ke akun objek pengawasan, saya mau kasih lihat dulu. Ini sebetulnya adalah saya berperan sebagai admin. Seperti yang sudah saya ini sifatnya informasi ya. Jadi nanti modelnya admin ini akan membuat atau mengassign pengawasan ini kepada objek pengawasan. Jadi nanti, nah modelnya tuh tambah pengawasan. Jadi nanti di sini admin yang tertunjuk, entah nanti siapa, akan misalnya nih, nanti Kementerian Perdagangan, kita akan assign di sini, kita pilih instrumennya apa, terus habis itu kita setting juga kapan dia bisa mulai mengisi instrumen, sampai tanggal berapa. Nah, jangan khawatir kalau setting tanggal selesai ini ternyata mereka belum selesai. Karena tanggal selesai ini kita bisa edit, jadi kita bisa perpanjang tanggalnya kalau memang ada hal-hal tertentu yang harus dianulir, seperti itu. Nanti di sini kita masukkan nomor surat tugas, nanti si admin yang setting, terus upload surat tugas, lalu di sini akan mengassign pengawasnya itu siapa. Karena nanti satu tim biasanya 3 orang, misalnya di sini saya pilih langsung assign-nya ada 3, yaitu Yuanita, lalu misalnya ini Dwi Ari, sama satunya Wanda, seperti itu. Nah, operator ini, jadi nanti objek pengawasan itu sudah kami buatkan akun juga. Nih, jadi kalau dilihat di sini, nanti operator itu adalah arsiparis. Di sini saya pakai contohnya yang Andri. Jadi nanti operator ini akan di-assign ke arsiparisnya Andri dan juga supervisornya Andri, seperti itu. Lalu ajukan pengawasan. Nah, ketika kita klik ajukan pengawasan, nanti admin itu, hasilnya yang dibuat admin itu akan seperti ini. Nah, contohnya seperti inilah. Ini kemarin saya coba buat untuk teman-teman latihan, nanti modelnya seperti ini. Cuman ini teman-teman kalau buka akun teman-teman, itu nggak akan muncul. Kenapa? Karena masih statusnya terjadwal. Kalau statusnya terjadwal, tandanya objek pengawasan masih belum mengisi atau belum mengirim ke kita. Seperti itu. Jadi ini benar-benar masih stage awal sekali. Nah, sekarang saya akan mulai berperan sebagai objek pengawasan. Nah, nanti teman-teman kalau mau latihan, ini sudah saya buatkan ruangan, 1 orang 1. Ini bisa nanti coba-coba berperan dari mulai sebagai objek pengawasan hingga nanti proses selesai pengawasan secara aplikasi gitu. Oke. Nah, di sini sekarang saya akan berperan sebagai objek pengawasan. Jadi pertama-tama kita buka dulu pengawasan.andri.go.id. Nanti kalau teman-teman mau sekalian coba boleh, akunnya ada di grup pusat akreditasi. Maaf, enggak. Akun objek pengawasannya ikut dari saya ini. Kalau yang di pusat akreditasi itu akun masing-masing sebagai tim pengawas.
Jadi teman-teman kalau mau sekalian nyoba, nanti buka pengawasan.andri.go.id, email yang dimasukkan itu ars1@andri.go.id. Ini adalah email dari operatornya Andri. Untuk passwordnya sendiri, @abesarnri123 bintang. Tuh. Ini ada yang langsung nyoba atau saya jelasin dulu nih, teman-teman? Ya, kalau ada yang langsung nyoba bisa diikutin. Kalau nanti mau coba, nanti saya kasih apa namanya passwordnya ini untuk latihan. Cuman nantinya perlu diketahui bahwa kita tidak bisa latihan seperti kita menggunakan Sri Kandi. Kenapa? Karena ini adalah server atau aplikasi yang live. Jadi kita tidak memiliki aplikasi server atau aplikasi untuk testing seperti itu. Jadi nanti mungkin saya tidak bisa membuatkan lagi untuk latihan yang selanjutnya begitu. Jadi latihannya hanya sekali itu saja. Nah, setelah kita masukkan email dan juga password, kita klik masuk. Oke, nah satu lagi mungkin kalau nanti menggunakan aplikasi ini agak lumayan harus bersabar. Sebetulnya ini sudah lebih cepat daripada yang lalu-lalu. Tapi ini mungkin nanti prosesnya karena yang akses banyak bisa jadi agak lama ataupun juga nanti tergantung dari koneksi dari teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, ini untuk tim pengawas perlu paham ya, karena nanti teman-teman yang akan menjadi PIC gitu. Terutama ketua tim juga harus memahami hal ini, karena nanti help desk-nya akan langsung ke tim pengawas masing-masing. Jadi tidak ke saya. Dan mungkin nanti akan dibantu oleh teman-teman Pusdatin langsung. Jadi nggak perlu ke saya lagi, seperti itu. Nah, di sini adalah halaman awal ketika kita mengakses atau teman-teman objek pengawas nanti akses tuh tampilannya seperti ini. Nah, ini seharusnya yang muncul hanyalah punya instansi dia sendiri gitu. Cuman karena ini Andri kan masih muncul banyak, ini termasuk salah satu hal yang masih saya koreksi ke vendor. Jadi nanti mereka di halaman dashboard ini bisa melihat pencapaian pengawasan, status pengawasan per instansi, lalu ya ini harusnya punya mereka sendiri. Jadi mereka tidak bisa melihat punya instansi lain, seperti itu. Nah, nanti teman-teman objek pengawasan ketika akan mengisi formulir, mereka akan masuk ke menu pengawasan kearsipan. Nah, di sini ada pengawasan internal dan pengawasan eksternal kan. Nanti yang dipilih pengawasan eksternal karena pengawasan internalnya kita belum berjalan. Nanti mereka klik. Nah, ini ada dua submenu, yaitu daftar pengawasan dan juga submenu pengisian form. Kalau kita klik daftar pengawasan, nah nanti di sini isinya hanya sebatas daftar pengawasan yang sudah dibuat, lalu stage-nya apa. Sini stage-nya terjadwal. Nah, kalau mereka mau mengisi, mereka akan masuk ke submenu pengisian form. Di submenu pengisian form ini, ya kan, nanti ke kolom paling kanan, yaitu tindakan. Nah, di kolom tindakan ini ada button atau ada tombol yang mereka bisa gunakan untuk mengisi formulir yang sudah di-assign oleh admin. Ini saya pakai punya saya sendiri saja. Nah, ini nanti teman-teman bisa pakai punya teman-teman sendiri ya. Ini kemarin sudah saya buatkan. Klik isi form. Nah, nanti halaman pertama yang muncul adalah data umum. Di sini instansinya Arsip Nasional, alamat instansi, ini saya isi,
unit kearsipannya Biro Umum, penanggung jawabnya Pak Syarif ya, bener ya? Pak Syarif ya? Iya, Pak Syarif. Iya. Ya Bu, Pak Syarif. Sarif nggak Terus, pakai Y. Sarif oh iya, oke siap. Pakai enggak P apa pakai F Bu? pakai P. Ya, pakai P. Pak Syarif. Terus habis itu peraturan organisasi kearsipannya saya nggak hafal, saya tulis aja 001. Terus jumlah unit kearsipan jenjang berikutnya kayaknya 3 kalau nggak salah. Jumlah unit pengolah di instansi kalau nggak salah ada 18. Jumlah unit pengolah pada tanggung jawab unit kearsipan satu instansi, berarti yang di pusat itu kayaknya berapa? 16. Ya anggap aja 16 lah ya. Nah, terus di sini di data umum ini ada informasi tentang arsiparis juga. Jadi kalau yang di baris atas, yang di nomor 9, ini arsiparis yang ada di instansi. Untuk nomor 10, itu arsiparis yang ada di unit kearsipan 1. Di sini misalnya arsiparis terampilnya 10, ahlinya 20. Nanti untuk yang di nomor 9C ini sudah otomatis ya teman-teman penjumlahan dari 9A dan 9B. Nah, untuk yang arsiparis terampil di unit kearsipan 1 misalnya ada 5, arsiparis ahlinya juga ada 5. Nanti di 10C ini juga penjumlahannya. Nah, mereka tidak bisa mengisikan nomor 10 itu lebih besar daripada nomor 9 gitu. Jadi misalnya nih saya isi 15. Nah, nanti akan keluar warning. Jumlah tidak boleh lebih banyak dari arsiparis terampil yang ada di instansi seperti itu. Kalau dilihat memang data umum ini tidak selengkap data umum yang ada di formulir Excel sekarang. Kenapa? Karena memang field-field ini atau kolom-kolom ini itu disusun ketika form ASCII-nya masih tahun 2021. Dan untuk pembaruan data umum ini karena pembuatannya langsung secara aplikasi jadi tidak mudah untuk diperbarui seperti di Excel. Tapi jangan khawatir, untuk kelengkapannya kita tetap mencantumkan Excel-nya sehingga nanti teman-teman objek pengawas diharapkan juga dalam kaitannya uji coba aplikasi ini tetap mengisi Excel sebagai backup-nya. Mungkin ada yang berpikir tidak efektif ya, karena harus mengisi aplikasi dan juga Excel gitu kan. Cuman mungkin bisa diberikan pengertian karena ini sifatnya masih uji coba juga. Kalau misalnya tidak mengisi Excel, takutnya nanti ada penilaian-penilaian yang tidak tepat seperti itu. Walaupun sebetulnya dari sisi penilaian aplikasi ini sudah diuji coba dan juga sudah sama penilaiannya dengan Excel seperti itu. Nah, setelah mengisi data umum kita klik selanjutnya. Nah, di sini karena saya menggunakan instrumen khusus latihan, jadi pernyataannya nggak sebanyak yang asli. Nah, kalau ada yang tanya, di mana di Excel-nya gitu kan, di mana Syafira bisa temu Excel-nya gitu. Nanti bisa diunduh lembar kriteria. Jadi nanti kalau ini diklik, teman-teman akan ketemu form ASCII atau Excel yang kita pakai sekarang, seperti itu. Jadi mereka tetap diharapkan untuk ngisi ini juga sebagai backup ya, gitu. Oke. Nah, nanti di sini ada di atas ini ada tombol riwayat pengawasan, ada tombol simpan dan juga tombol kirim. Nah, teman-teman di Opwas itu ini kan operator nih. Nanti kita ngisi dulu. Sebetulnya ini proses simpannya itu sudah otomatis seperti ketika kita mengisi di Google Drive gitu. Cuman untuk lebih amannya, jangan lupa juga nanti teman-teman di Opwas untuk diingatkan tetap klik tombol simpan gitu. Nah, ini kita isi mulai dari aspek kebijakan. Ini kita expand dulu. Nah,
Bentukannya seperti ini. Sebetulnya isinya sama, tinggal kita pilih saja. Misalnya yang pertama levelnya 0. Di sini ada 2. Kalau mau pilih jawaban tinggal kita klik saja bulet-buletnya. Nanti teman-teman OPAS tuh tinggal ngeklik ini aja. Terus kalau bentar. Terus kalau teman-teman OPAS nanti ada catatan-catatan, bisa menambahkan di sini. Misalnya simpan catatan. Terus ada pertanyaan juga, misalnya teman-teman OPAS. Nah, teman-teman OPAS misalnya mau mengupload bukti dukungnya, gitu kan. Di sini kita mengakomodir penguploadan bukti dukung per pertanyaan atau pernyataan, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau mereka merasa lebih mudah dan sudah terbiasa dengan memberikan link Google Drive, bisa juga nanti link Google Drive-nya ditaruh di catatan ini, nggak masalah. Seperti itu. Kalau misalnya mereka mau upload, mereka bisa klik choose file, terus nanti misalnya mereka upload filenya. Di sini ada maksimal 2 MB, DOCX, DOC, XLS, XLSX, dan PDF. Kalau ada pertanyaan gimana Mbak Syafira kalau misalnya mereka pengen ngupload tapi nguploadnya gambar gitu kan. Masukin aja jadi PDF dulu. Karena di sini tidak menerima JPG. Atau alternatif lainnya yaitu tadi. Masukin ke Google Drive, baru habis itu di-upload. Nah ini karena udah kita choose file, terus kita upload. Nanti kalau sudah berhasil di-upload, nanti akan muncul di bawahnya. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau bertanya terkait OPWAS mengisi ini dulu? Atau ada oh ya, izin Ibu, silakan. Kalau filenya lebih dari 1 bisa ya Mbak Syafira? Oke, kalau filenya lebih dari 1 bisa Ibu. Ini coba saya choose lagi ya Bu. Saya tambahkan ini. Ini apa PPT? Nah, ini lebih dari 1 Ibu, bisa. Tapi per masing-masingnya harus maksimal 2 mega atau keseluruhannya 2 mega? Masing-masingnya 2 mega. Oke. Gitu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi mungkin pertanyaan? Oke, kalau ya kalau misalnya mau dalam bentuk link itu berarti tulisannya ditulis linknya di copy di catatan saja gitu ya? iya, misalnya Ya, nih saya gitu. link saya ini saya simpan catatan ya, Bu. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Ini, Bu. Cuman memang dia bentuknya kan nggak link. Nggak yang langsung kita klik terus buka. Ya, Jadi harus paling copy dulu ya. iya, copy dulu. Karena memang apa ya, tidak menspesifikasi untuk hal itu gitu, Bu. Ya, Gitu. Copy dulu ya. Iya, betul, di-copy dulu. Dan kalau nanti kepanjangan catatannya, nanti bisa klik selengkapnya, terus nanti baru keluar di sini. Gitu. Oke. Ada lagi? Artinya kalau misalnya dia hanya ngupload link dan ngupload bukti dukung nggak apa-apa ya? Hanya Nggak apa-apa. itu saja. Nggak Berarti apa-apa, Bu. masih bisa jalan ke pertanyaan berikutnya kan? Masih bisa. Oke. Karena ini kan mereka masih ngisi pertama ya, Bu ya. Dan nggak ada perubahan jawaban. Jadi benar-benar masih jawaban paling pertama. Jadi lagi pula juga catatan ini untuk operator atau pokoknya operator dan juga upload file ini nggak suatu kewajiban di sini gitu. Itu sih. Oke, lanjut. Baik. Mungkin ada lagi sebelum saya lanjut terakhir. Kalau misalnya setelah kita verif,
dia yang tadinya di level 4 ternyata ada di 3, misalnya kita verif gitu. Ini nanti ada kelihatan nggak Nah, oke ceritanya? Ibu. Itu nanti ada ya Bu, ketika kita login sebagai tim pengawas. Nanti ada Bu, gitu. Sip, nanti kita akan sampai ke sana ya Bu. Berarti kita bisa lanjut dulu ya Bu. Putih ngebut, udah langsung mau jadi tim pengawas aja. Berarti Bu Uti semangat Bu. Iya. Ayo kita lanjut kalau gitu. Nah, sebetulnya cara mengisinya itu simple, hanya seperti ini. Dan di pertanyaan-pertanyaan lain itu, ini tinggal diisi aja sama. Ini langsung saya isi. Nanti teman-teman sekali lagi. Nah, kalau ini sebetulnya ada satu fitur juga. Kalau misalnya nanti pertanyaannya banyak banget, itu kan kita harus scroll ke atas tuh, ya kan? Kalau misalnya males scroll ke atas, kita bisa pakai tombol di sebelah kanan panah ini, nanti dia otomatis bantuin kita naik ke atas, seperti itu. Itu fitur mereka yang nambahin. Gitu. Ini Satu saya, lagi, apa Bu? bisa. Ini apakah harus semua? Artinya kalau misalnya ada yang kelewat, kadang-kadang kan kita lupa atau gimana, itu nggak bisa kekirim atau gimana itu? Kalau misalnya dia ada yang nggak ketinggalan gitu, kelewat gitu karena scrollnya gitu. Oke, ini kita coba sekalian ya. Terakhir Bu, saya coba ketika ini belum keisi semua, mereka kirim itu nggak bisa. Nanti ada warning. Ini saya coba kirim ya Bu. Nih, nanti keluar warning. Pastikan semua kriteria telah terisi. Cuman kata-katanya ternyata kriteria. Harus pertanyaannya. Ya. Nah, ya nggak apa-apa lah. Apa? Ini sambil saya tulis-tulis juga kok Bu. Nanti bisa saya ke vendor. Oke. Itu ya Bu ya. Berarti mereka nggak bisa kirim sebelum emang diisi semua. Sama juga ya. Ini otomatis kesimpan. Cuman tetap kalau bisa disarankan untuk klik simpan. Kali-kali ada sesuatu yang kita nggak tahu, mungkin internetnya tidak bagus atau seperti apa. Nah, ini sudah saya isi semua. Terus, misalnya nih, Syafira kalau misalnya masih ngisinya, masih mau lanjut lagi, bisa atau enggak gitu kan. Bisa aja, nggak apa-apa. Kan fitur simpan ini sebetulnya ketika kita mau melanjutkan kembali. Jadi mereka kalau misalnya mau pause dulu karena saking banyaknya, nanti mau lanjut lagi itu bisa, nggak apa-apa. Misalnya nih saya contohin, ini saya asumsinya contohnya nih apa sih, pura-puranya ini belum selesai gitu kan. Nah, terus saya ke tempat lain dulu gitu. Terus nanti, ternyata mereka mau lanjut isi nih objek pengawasannya gitu kan. Nah, balik ke yang Syafira tadi, diisi form. Nah, ini masih kesimpan. Jadi mereka nggak perlu ngisi ulang. Tinggal klik selanjutnya. Nah, ini nanti yang harus dikomunikasikan adalah untuk lebih bersabar. Nah, ini jawabannya masih udah tersimpan. Jadi nggak masalah kalau misalnya kita log out, terus besoknya kita login lagi, kayak gitu. Ini semuanya yang sudah diisi tadi masih tersimpan, gitu. Terus ya. Ya, Nah, terus kalau misalnya ini masih bisa merubah jawabannya sebelum dikirim ya? bisa. Misalnya ini level 4, terus mereka ganti level 0. Ini kan dari sisi operator ya Bu ya, gitu. Nanti di sisi supervisor dia juga bisa mengkoreksi jawaban si operator. Mana tahu ternyata salah, kan seperti itu. Ini bisa sih Bu, masih bisa diubah tanpa membubuhkan catatan pun sebenarnya nggak masalah gitu. Oke. Nah, ini sudah semua, lalu kita kirim. Ini dari sisi OPWAS sebagai operator. Ketika udah kita kirim, yakin untuk melanjutkan, nanti akan masuk ke supervisor. Nah, nanti di pengisian form otomatis
punya saya tadi yang Syafira ini sudah hilang, nggak ada. Tadi tuh di antara Mas Pulung sama Bang Pipi. Di sini tuh punya saya tadi. Sekarang sudah tidak ada karena sudah diisi. Tapi nanti di daftar pengawasan masih kelihatan gitu. Stage-nya sampai mana sih? Nah, ini. Stage-nya adalah validasi. Yang mana ketika masuk stage validasi, maka kita atau teman-teman sebagai nanti objek pengawas akan masuk ke supervisor. Syaf. Iya, Tata. Yang tadi di menu search itu buat apa ya? Oke, saya menu search. Yang ini ya, Teh ya? Ini. Ya, yang bawah. Ya. Jadi sebetulnya ini tuh nanti kalau kita misalnya mau nge-search kan dia daftarnya banyak tuh ya. Tapi ini sebetulnya kalau dari sisi objek pengawasan ini nggak akan ngefek karena mereka setiap tahun hanya akan punya satu baris aja. Karena kan kita meng-assign pengawasan ini kan 1 tahun sekali. Makanya nanti mungkin search-nya ini akan berguna ketika udah ini berjalan beberapa tahun. Jadi dia punya list-nya agak banyak. Tapi search ini sebetulnya misalnya contohnya dengan dari daftar banyak ini gitu ya. Misalnya mau search punyanya siapa gitu. Misalnya punya Syafira gitu. Cumannya, nah kemarin itu harusnya bisa Teh nge-search Syafira, tapi ini nggak bisa gitu. Cuman nanti kalau dari sisi objek pengawas ini nggak akan begitu ngefek karena mereka cuman punya satu baris aja setiap tahunnya. Oke, berarti nanti dibutuhkannya ketika sudah banyak ya, sudah Iya. melakukan beberapa tahun gitu kan. Betul. Atau search ini juga nanti akan berguna ketika di tim pengawas. Karena kalau tim pengawas kan 1 tahun dia bisa dapat 10 kan kalau di pusat aja gitu kan. Kalau sama provinsi nanti bisa berapa kan gitu. Nah itu akan mempermudah. Nanti kita coba waktu di tim pengawasan. Gitu. Oke. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke SPV. Saf, mau tanya boleh? Boleh Ibu. Ini yang didemokan ini sudah yang apa namanya? Kan kemarin ada perubahan seperti itu. Ini yang udah ada perubahan gitu ya, instrumennya. Oh iya. Ya, kalau dari instrumennya yang digunakan nanti itu akan yang sudah perubahan, Bu. Cuman kalau untuk latihan ini jumlah pernyataannya memang tadi saya kurangi supaya tidak terlalu banyak gitu, Bu. Khusus untuk latihan ini aja. Oke. Tapi realnya sama ya dengan yang kemarin. Iya, realnya sama. Oke. Terus kalau yang lebih dari 2 megabyte itu bagaimana solusinya? Solusinya apakah hanya cantumkan linknya aja atau bagaimana? Solusinya kalau misalnya ukuran file mereka tinggi-tinggi lebih dari 2 MB bisa pakai Google Drive, Bu, seperti biasanya. Google Drive. Iya, nanti linknya bisa dicantumkan di kolom catatan seperti biasanya, seperti ya yang sudah-sudah gitu. Gitu, Bu Kri. Oke. Nah, selanjutnya ini kan kita harus ada pemeliharaan juga ya aplikasi ini. Gitu. Nanti kalau ini kan 2023, kondisi 2024 bagaimana? Apakah apa ya? Itu ditimpa lagi ngisinya atau bagaimana? Sudah jawaban yang lalu dah itu akan terkopi lagi jadi tinggal perubahan 2024 atau bagaimana? Oke,
Kalau 2000 kalau beda tahun ganti tahun, Bu, karena tadi, seperti yang saya bukakan dulu. Nah, karena modelnya kita tambah pengawasan, Bu, ketika nanti ganti tahun, otomatis akan, ngisi jawaban lagi, Bu. Karena di sini ketika kita menambahkan pengawasan, kita memilih tahun pengawasan, Bu, gitu. Jadi Jadi nggak bisa jawab copy ya, supaya istilahnya kan aplikasi itu mempermudah kita gitu. Jadi kita copy, tinggal merubah yang 2024. Ada fasilitas seperti itu enggak? enggak, Bu. Sejauh ini sih nggak mengakomodir itu, gitu. Karena juga kita lebih ke arah, secara sistem kan kita kan nanti pertanyaannya banyak tuh, Bu, dan kondisinya akan semakin banyak kalau misalnya nanti kita memberikan fitur itu, gitu. Jadi sejauh ini sih kita tidak memberikan fitur untuk seperti misalnya kayak di SPT gitu kan, Bu, ya, gunakan Ini kan harta ada. atau gunakan apa dari tahun sebelumnya. Nah, itu kita nggak menambahkan fitur itu karena secara tingkat kompleksitasnya, ini itu tinggi, Bu, secara kompleksitas dan aplikasi ini masih aplikasi tahap uji coba pertama dulu, kita baru mau turun ke teman-teman tim pengawas. Mungkin kalaupun nanti akan ada fitur itu, nanti ke depannya sih, Bu, gitu. Oke, berarti mengulang ya, mengulang Iya, mengisi ya. iya. Tapi supaya kita ini bisa lihat nggak 2023 kita lihat kita isi 2024 bisa. Oke, kalau itu sejauh ini belum diakomodir, tapi kemarin saya sudah tanya, Bu, ke vendornya. Kalau sudah selesai, kita bisa nggak ya ada tampilan untuk melihat jawaban itu saya sudah komunikasikan sih, Bu, gitu. Ya, karena kan prinsipnya aplikasi itu mempermudah gitu ya. Iya. Kadang-kadang oplos itu, oh ini kemarin udah dijawab, ditanya lagi. Maksud saya seperti itu harusnya mereka, oh yang bisa di-copy kah atau ini nggak ada ya? Enggak, Bu, karena ya itu tadi, ketika kita meng-assign pengawasan, kita, meng-assign baru lagi gitu, Bu. Dan kalau kita harus, mengambil jawaban mereka yang lalu, prosesnya ada proses baru, ada fitur baru gitu, Bu. Yang mana, itu butuh waktu lagi untuk pengembangannya kalau untuk saat ini gitu. Mungkin itu bisa ditampung, Bu, untuk nanti ke depannya, gitu sih, Bu. Oke, terima kasih. Mhm. Baik. Ada lagi kah atau ini bisa lanjut dulu ke supervisor? Lanjut. Oke, siap. Nah, ini tadi saya sudah login ke supervisor Andri. Pada dasarnya tampilannya sama. Tampilannya tuh nggak beda dengan operator. Nah, ketika di supervisor ini, kita masuk menunya sama. Ke pengawasan kearsipan, terus ke pengawasan eksternal. Nah, nanti sama. Kalau daftar pengawasan, isinya itu daftar pengawasan yang sudah ada. Nah, kalau mereka mau validasi, mereka klik menu validasi. Nah, di sini kita pilih yang menu validasi. Oh, ini Teh Dery udah nyoba ya. Ini saya pilih yang Syafira, nanti kita objek pengawasan akan klik tombol validasi. Iya, ini masih di Opwas. Jadi Opwas ada perannya dua, operator dan juga supervisor. Kenapa ada supervisor, kenapa ada operator? Harapannya supervisor ini PIC-nya yang lebih tinggi atau utama, kayak filter terakhir sebelum mengirimkan ke teman-teman di Andri, seperti itu. Ya, jadi nanti di sini sebetulnya di atasnya sama. Ini ada unduh lembar kriteria, terus riwayat pengawasan, simpan dan kirim. Oh, kalau nanti ada yang bertanya, itu kan tadi diminta mengisi Excel juga ya sebagai backup misalnya gitu. Nah, nanti kalau Excel-nya udah diisi, terus bisa ditaruh di mana gitu kan? Pilihannya sama dua, mau diupload di salah satu pernyataan boleh, atau dimasukkan ke Google Drive-nya juga boleh, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini di interface atau tampilannya supervisor itu sebetulnya sama.
Yang membedakan adalah supervisor ini bisa melihat isiannya dari operator itu apa. Gitu. Contohnya di nomor 1 tata naskah dinas ini. Oh, ternyata operatornya ngisinya A di level 0 gitu kan. Nah, supervisor misalnya mau memvalidasi dengan jawaban yang sama. Kalau langsung klik validasi, nggak boleh. Jadi, apapun yang dilakukan supervisor untuk mengkonfirmasi atau memvalidasi jawaban ini, baik itu nanti jawabannya tetap sama ataupun berbeda, dia harus memberikan catatan terlebih dahulu. Seperti itu. Kenapa kok kita harus mewajibkan catatan? Ini untuk mengakomodir adanya nanti protes-protes, kok jawabannya berubah ya gitu. Siapa ya yang mengubah jawaban ini seperti itu. Nanti hal ini juga akan berlaku di tim pengawas ketika melakukan verifikasi. Jadi misalnya kita tambahkan catatan dulu sesuai sambil kita isi ini. Nah, nanti akan ada di sini lognya. Jadi sebelah kanan ini sebetulnya sama seperti log. Bahwa oh ternyata supervisornya sudah mengkoreksi jawabannya seperti itu. Nah, di sini ada dokumen pendukung yang ditambahkan tadi. Supervisor bisa mendownload, tapi supervisor tidak bisa mengupload. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau mengupload, usahakan jangan maju ke supervisor dulu, tapi masih di arsiparis atau di operator. Kalaupun mereka merasa, tapi nanti kalau ada tambahan-tambahan bagaimana gitu kan? Ya berarti gunakan aja Google Drive. Seperti itu. Oke. Sampai di sini terkait supervisor, ada yang mau ditanyakan? Atau yang mau saran-saran boleh, silahkan. Ini saya isi dulu ya, supervisornya. Izin Firah, berarti nanti di bagian supervisor ini, ketika ada ada ketidaksesuaian jawaban yang diisi oleh operator, sebagai supervisor dia harus memvalidasi dengan pernyataan atau bisa dibilang adjustmentnya itu harus sesuai ya. Misalkan dari yang operator bilang dia nggak punya TND misalkan, ternyata ketika di supervisor itu dia punya TND dengan memenuhi kriteria yang B, berarti dia harus ada adjustmentnya ya. Kenapa dia yang tadinya tidak di operator, kemudian di level supervisor diperbaiki menjadi di level B misalkan gitu ya. Iya, betul Bang BP. Jadi memang di supervisor ini dia harus melihat dan memang itu tadi kenapa akhirnya harus mencantumkan catatan terlebih dahulu sebelum dia bisa mengubah jawaban, karena harus ada pertimbangannya dulu kenapa dia mengubah jawaban itu. Dan ini juga menghindari supaya tiba-tiba nanti di akhir misalnya arsiparis atau operator merasa, loh saya ngisinya ini, kok tiba-tiba berubah jadi ini gitu kan. Kalau dilihat track record-nya ternyata oh supervisor mengubah karena supervisor punya penilaian seperti ini gitu. Itu sih. Oke, lanjut ya, ini saya isi dulu sambil kalau ada pertanyaan terkait supervisor bisa ditanyakan. Atau terkait tadi juga apa-apa yang Opwas harus isi atau gimana atau tentang Opwas bisa ditanyakan. Karena setelah ini kita akan maju ke sisi tim pengawas. Berarti yang di supervisor juga bisa nambahin bukti dukung dong ya, Kira? Seperti yang udah aku jelasin tadi Bang Pipi, yang supervisor ini memang tidak bisa menambahkan bukti dukung kalau posisinya sekarang. Apakah jadi tadi sarannya sih kalau misalnya itu ya berhenti sampai operator dulu baru dikirim, atau kalau pakai Google Drive, mereka dari awal udah pakai Google Drive kan nggak masalah gitu. Apakah ada
saran atau sebaiknya bahwa ini mereka bisa menambahkan atau gimana Bang Pipi? Kita sekalian diskusi aja sih. Kalau emang ada saran nggak apa-apa sih. Nanti aku sampaikan ke vendor sih. Iya, artinya gini Vira, izin. Kalau misalkan memang ternyata dia tidak ada bukti dukung, kemudian si supervisor dari sisi supervisor ini ternyata ada. Kalau misalkan memang di supervisor ini memungkinkan untuk ditambahkan, ya ditambahkan, yang penting ada recordnya gitu loh, ada track recordnya bahwa supervisor ini menambahkan bukti dukung untuk memperkuat jawaban yang dia sudah lakukan koreksi terhadap operator gitu. Karena khawatirnya nanti ada miss antara supervisor dengan operator ketika mungkin bukti dukungnya misal itu udah bukan TND yang kita yang terbaru, yang lama ini udah ada revisi, udah ada keputusan yang baru atau peraturan yang baru gitu kan. Nah, ini untuk memudahkan juga gitu dari sisi mereka sebagai OPWAS untuk benar-benar mempersiapkan jawaban yang memang sesuai antara form dengan bukti dukung. Tapi kalau misalkan memang udah diperkuat dengan Google Drive ya sudah lebih memudahkan sih. Cuman ya kalau misalkan mereka memilih untuk mengisi langsung di aplikasi gitu, nggak pakai Google Drive gitu sih. Paling sarannya ya dari sisi supervisor harus bisa nambahin bukti dukung juga kira. Oke. Ya, aku setuju, Syak. Nanti kan kalau yang masuk ke kita itu kan yang dari hasil validasi supervisor kan, yang masuk ke tim pengawas. Jadi kalau misalnya nanti ada perubahan-perubahan jawaban dari supervisor tanpa, jadi hanya memberikan catatan saja, sementara tim pengawas juga perlu bukti keduanya karena yang benar kan juga diverifikasi lagi sama kita. Jadi menurut saya sih perlu juga untuk supervisor bisa menambahkan bukti dukungnya. Oke, baik. Berarti kalau gitu saya tampung dulu, nanti ini akan dikomunikasikan ke vendornya ya. Bisa ditambahkan atau mestinya sih bisa ya, cuma menampilkan seperti itu. Gitu. Nanti coba saya komunikasikan. Terima kasih sarannya. Oke. Bentar. Ini sepertinya saya mengalami gangguan. Ya, sebentar ya. Iya kan? Ya, kita coba mumpung lagi gangguan, kita terganggu atau tidak. Itu server kalau begitu, Sal. Iya, servernya. Saya WA dulu. Ini server Bu, bukan internet kayaknya. Ada orang nggak dipusdatin. Ya, ya. Tapi kalau server kayak gini harusnya itu Bu, di pusat datanya itu nasional, karena masuknya udah server nasional. Iya, kalau nggak salah udah di cyber itu. Teman-teman dari Pusdatin bisa bantuin nggak? Ini kenapa? Ya. Helpdesk. Halo, mungkin ada Pak Eko atau ada yang lain? Halo? Coba lagi Safira, gangguannya Pak. ada di sisi PDNS itu. Di refresh dulu. 404. Coba diulangi dulu, login ulang. Nah itu kalau kayak gitu gimana ya Pak nanti ya Pak? Kalau mereka lagi ngisi, gimana ya Pak? Ya tinggal di refresh nggak masalah. Oh gitu. Kan auto save datanya. Iya, mari kita lihat. Tadi saya udah sempat ngisi. Nah, sebenarnya ini nanti harusnya auto save. Dia muncul gitu kan. Cuman emang dari kemarin ini nggak muncul karena nggak tahu kenapa. Tapi saya sudah lapor ke vendornya ya teman-teman. Cuman harusnya ini seperti yang tadi di operator, jawabannya tetap
kesimpan yang walaupun udah error kayak tadi karena catatannya udah masuk seperti itu. Jadi ya kalau kondisinya kayak gini, ini cus ulang. Izin Vira, berarti memang kita harus menotis mereka untuk senantiasa klik simpan ya apabila ada perubahan. Karena khawatirnya kalau misalkan ada down server seperti ini, catatannya nggak ke-save gitu. Ya nggak Ya, sih? bisa. Ya, itu yang maksudnya sebenarnya mereka sudah dari vendor itu udah bikin skema autosave seperti Autosave. yang di Google Drive. Cuman memang tadi seperti yang udah aku bilang berulang kali bahwa sebaiknya mereka tetap dinotis untuk klik simpan gitu. Khawatirnya adalah kalau terjadi apa-apa gitu. Cuman kalau ini kenapa jawabannya nggak muncul itu bukan karena apa ya? Sebenarnya fiturnya udah disetting, cuman mungkin ada masalah di codingnya, jadi ini nggak muncul pilihannya gitu. Gitu. Tapi seharusnya ini muncul kok. Gitu. Gitu sih Bang Pipi. Oh, jadi kalau ini langkahnya ngasih catatan dulu baru bisa milih ya, Sal? Betul Ibu, itu berlaku ketika yaitu di supervisor dan juga di tim pengawas nanti gitu. Cuman tadi sarannya paling kalau bisa ditambahkan dokumen pendukung ya dari yang supervisor gitu. Nah, pertanyaannya nih aku balikin juga ketika nanti mereka bisa menambahkan dokumen pendukung ketika mereka mengubah jawaban, apakah mereka harus mengupload dulu baru bisa mengubah jawaban atau cuman memberikan catatan baru bisa mengubah jawaban? Gimana? Kasih catatan, ubah jawaban, baru ngisi jawaban gitu. Gimana? Maksudnya upload-nya nggak menjadi syarat bisa mengubah jawaban itu loh, Bu? Atau upload itu menjadi syarat? Karena kan yang menjadi syarat posisi saat ini kan catatan aja nih. Ya, sebenarnya sih harusnya catatan, upload, baru ubah. Ubah ya, oke. Takutnya kalau ngisi nanti jawaban dulu terus lupa gitu, nggak ngupload. Ya, siap Ibu. Nanti saya sarankan itu. Itu kalau masih memungkinkan ya, karena kan tanggal Iya, 14 mau di ini. Khawatirnya nggak selesai juga daripada malahan ngaco. iya. Jadi itu nanti kalau bisa ditambahkan, nanti akan ditambahkan. Tapi kalau misalnya belum bisa ditambahkan, sementara ini filternya harus mengisi catatan dulu ya teman-teman, baru bisa ngeubah jawaban seperti itu. Kira berarti nanti yang akan tampil di tim pengawas itu dokumen pendukung yang terbaru yang dari supervisor ya. Kalau misalkan memang sudah running. Iya, Berarti gini kan kalau misalkan ada kasus dari operator dia upload apa ya peraturan lama misalkan ternyata dikoreksi di sisi supervisor ada peraturan terbaru misalnya gitu. Nah nanti si supervisor ini akan mengupload peraturan terbaru yang sudah ditetapkan gitu kan. Berarti nanti dari sisi tim pengawas kita melihatnya peraturan terbaru itu ya yang sudah ditetapkan yang diupload oleh supervisor begitu ya Vira? secara logika sih seperti itu. Tapi karena ini belum diterapkan, kita bisa setting seperti itu. Jadi apa yang diupload supervisor di pernyataan itu akan menggantikan apa yang diupload operator di pernyataan itu. Gitu sih paling. Sejauh ini kan baru di pernyataan aja ya, di penilaiannya aja ya. Kak Vira, Iya, Bapak. kalau pada saat verifikasi ada yang tidak sesuai bukannya dikembalikan ya dulu ya? Oh, sekarang kan dipotong, Pak. Oh, nggak dikembalikan lagi ke mereka suruh benerin enggak? Enggak. Karena kan waktu itu kan dikembalikan itu kan yang risalah itu kan, Pak. Terus mereka suruh upload ulang itu kan, Pak. Cuman kan bagian itu kan dipotong. Gitu, Pak. Hmm. Ini kalau misalnya tadi ada kelengkapan bukti dukung yang nggak sesuai supaya si operator itu bisa upload ulang, itu komunikasinya pakai apa? Kalau misalnya saat ini kan dia kan ke supervisor tuh, Pak. Nah, kalau ke Mm-mm. supervisor kan tadi saran dari teman-teman kan nanti supervisor akan mengupload tuh, Pak, yang sesuai seperti apa, kan gitu.
Kalau misalnya nanti setelah ini, misalnya setelah verifikasi ternyata bukti dukungnya belum lengkap, ya berarti kita mintakan itu di Google Drive-nya gitu Pak paling. Minta di luar sistem. Logikanya gini, ketika operator itu upload, kemudian supervisor upload lagi, berarti ada 2 bukti dukung dong. Nah, makanya itu Pak, tadi yang Habibie tanyain itu kan Pak, apakah kita akan mendapatkan yang paling terakhir atau yang dari operator gitu kan. Cuman dari yang secara kan untuk supervisor ini sendiri kan kita belum terapin tuh Pak. Kalau misalnya nanti diterapin dari supervisor bisa upload bukti dukung kan berarti mungkin bisa disetting replace yang punyanya operator kan Pak? Yakin diperkenankan kayak begitu. Di SOP-nya gimana? SOP penilaiannya gimana? Ya biasanya kalau ada bukti dukung baru ya kita pakai yang baru Pak, kita nggak pakai yang lama. Enggak, yang mengupload tuh operatornya atau supervisornya di KL? Supervisor Pak. Kalau nantinya ini bisa dilakuin Pak, gitu. Kalau sekarang kan posisinya operator yang upload. Cuman kan tadi kan ada saran teman-teman, karena kalau misalnya si supervisor ini memvalidasi tapi hanya memberikan catatan, tapi dia tidak mengupload bukti dukung untuk mendukung validitasnya itu, kan nanti kan masih dipertanyakan. Nah, makanya kan ada harapan bisa ada fitur upload kan di supervisor ini. Cuman kalau misalnya nanti supervisor ini bisa upload, berarti kan dia akan mengganti, dari kemungkinan dia akan bisa mengganti bukti dukung yang operator upload untuk pernyataan tersebut gitu kan, Mbak? Ya, replace ya, Iya, bukan replace. insert ya. Enggak insert. Oke, itu nanti disampaikan ya, Iya, replace. nanti saya ngomong ke itu, Kanovanya. Oke. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi ini skemanya seperti itu, dengan saran seperti itu. Ini sudah diisi, asumsinya ini supervisor sudah memvalidasi semua. Ya, maaf, ada gangguan semut. Ya, lanjut. Ini SPP sudah validasi. Nah, berarti asumsinya sudah final, dan kalau sudah final, SPV akan kirim. Ini nggak ada fitur untuk melihat pertanyaan yang sudah dijawab gitu ya? Maksudnya gimana, Bu? Ya misalnya nomor 1 sudah dijawab, itu nomor 2 sudah dijawab, itu ada yang masih kosong, itu nggak ada ya previewnya gitu. Oh, nggak ada. Reviewnya nggak ada. Karena kan dulu waktu membuat aplikasi ini kan nggak ke arah ada review itu, Bu. Oh iya, ya nggak apa-apa sih. Mungkin nanti pengembangannya ya, Pak Eko. Tapi sebenarnya kalaupun sekarang nih Bu ya, nggak ada review, kan dia tetap bisa melihat lagi kan Bu, tadi di-expand sama di ini. Review itu kan karena biar gampang aja, nggak biar nggak buka-buka lagi kan Bu berarti. Iya, maksudnya gitu. Nah, itu. Ya, paling saya hanya menyarankan begini, Bu Nunung. Yang pertama ini kan aplikasi baru dan belum dicobakan gitu ya secara langsung kepada objek pengawasan. Nah, barangkali nanti pada saat diuji cobakan secara langsung ke objek pengawasan baru kelihatan nih kurangnya di mana, kemudian feedbacknya kayak apa, supaya itu tergambar semua. Nanti Pak. Ini kan baru muncul sekarang, kemarin-kemarin juga nggak muncul. Iya, jadi nanti ini aja, dicatatkan saja. Kemudian nanti feedback dari para pengguna juga dicatatkan apa feedbacknya. Saran saya nanti di Pusakre juga ada helpdesk nasionalnya, Bu. Karena kan ini nantinya yang pakai kan bukan cuma lembaga ya, sampai dengan daerah kalau nggak salah ya, Safira ya. Iya. Sampai daerah. Nah, ketika daerah ada kesulitan kan nggak mungkin nelpon Safira terus gitu. Nah, saran saya sih nanti ada helpdesk nasional terkait dengan tata caranya nih di aplikasi ini.
itu sih hanya sekedar saran ya, karena kita kan tujuannya peningkatan layanan. Kemudian berikutnya nanti misalnya setelah dilakukan uji coba gitu, kemudian ada feedback, nanti tinggal komunikasi aja dengan Pusdatin terkait dengan aplikasi, itu nanti di-handle Mas Bandot, Bu Nunung, bukan lagi dengan saya ya. Oh, siap. Mm-mm. Itu ya. Terima kasih Pak Eko. Siap. Lanjut Mbak Saf. Oke, lanjut. Jadi tadi setelah SPV kirim, saatnya kita ke tim UAS. Nah, ini attention tuh teman-teman ya. Ini saya masuk ke akun saya sendiri. Nanti teman-teman kalau sudah mencoba, bisa masuk ke akunnya masing-masing juga ya. Nah, kalau di kita sebagai tim pengawas, kalau dilihat di sebelah kiri menunya agak lebih banyak. Yang pertama ada dashboard, itu sama sebetulnya, tapi seharusnya nanti kita bisa melihat semua instansi, nggak cuman punya instansi tertentu aja. Yang kedua adalah penyajian data. Nah, ini sebetulnya nanti harapannya tuh bisa menjadi LHPKN, harapannya. Tapi belum berkembang juga, jadi nanti belakangan. Nah, ini sebetulnya nanti di sini juga bisa kelihatan mereka itu apa aja, nilai akhirnya apa gitu. Ini kalau ada nilai yang kayaknya kok aneh, ini diabaikan aja. Oke, lanjut dulu. Kita ke saatnya verifikasi. Kita ke menu pengawasan kearsipan, pengawasan eksternal. Nah, sama, daftar pengawasan tuh isinya daftar tadi, terus kita ke menu verifikasi. Nah, nanti di menu verifikasi ini bisa kelihatan nih, punya kita mana saja punya kita itu yang belum diverifikasi. Nah, ini punya saya tadi yang dari OPWAS yang sudah diisi, itu statusnya verifikasi, tindakannya adalah verifikasi. Di sini sebetulnya kita sudah bisa lihat nih nilai sementaranya dia berapa di sini gitu. Nah, kita klik verifikasi untuk melakukan verifikasi. Nah, di sini sebetulnya interface-nya sama. Interface-nya tidak berbeda dari operator ataupun SPV. Cuman di sini ada kolom rekomendasi. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa mau mengisikan rekomendasi, boleh di sini. Bisa sekarang atau bisa nanti gitu. Tapi sama, kalau kita mau memverifikasi dengan ada jawaban yang kita ubah, kita harus kita harus beri catatan terlebih dahulu. Nih, nanti catatannya akan muncul di sini. Disesuaikan misalnya seperti itu. Terus misalnya aku sudah mau nulis rekomendasi, bisa juga langsung ditulis. Terus misalnya ada yang bertanya, gimana Syafira kalau nanti nulis catatannya atau nulis rekomendasinya panjang gitu kan. Seperti biasanya panjang-panjang gitu. Nggak apa-apa, ini sudah diakomodir, bisa nulis panjang. Paling nanti di sini munculnya ada selengkapnya seperti ini gitu. Jadi nggak apa-apa. Nah, di sini rekomendasinya udah saya tulis juga sekalian, ada rekomendasi ditambahkan gitu. Nah, terkait dari sisi verifikasi tim UAS, ada yang mau ditanyakan dulu? Sebetulnya di bagian ini tidak begitu sulit ya, karena sama, standarnya tinggal memilih, kasih catatan, rekomendasinya apa. Terus kalau mau lihat bukti dukungnya, bisa di-download.
Itu harus download ya, nggak bisa preview aja. Sebentar. Ya, ternyata harus download, Ibu. Oke. Tidak bisa preview. Karena kalau waktu itu mau preview itu tuh kemarin saya sempat tanya sih bisa preview atau enggak. Cuman nggak tahu nih, ini settingannya masih download sih, Bu. Gimana? Ya udah, malah mending pakai Google Drive kan. Bu, mending pakai Google Di Drive download terus. satu itu berapa mega itu, pengen memori toh. Ya. Kalau di preview kan artinya dia hanya disimpan di aplikasi kan, kita nggak perlu Ya, ambil memori kita gitu loh. oke. Tapi nggak apa-apa sih ke depannya, maksudnya ini sekarang sih nggak masalah kan, kalau terpaksa tahun ini kita nge-download dulu ya. Artinya kan Iya. kalau menurut saya sih lebih mungkin kita lebih menyarankan untuk efektivitasnya menggunakan link aja seperti yang sudah biasa, karena kan di satu tempat gitu loh. Kalau ini kan Iya. berarti kita terus download, membuat folder lagi gitu kan, atau Mm-mm. kita masukin ke drive lagi juga akan sama gitu kan. Artinya kita Mm-mm. malah jadi double. Kalau menurut saya sih ini sih kalau pendapat pribadi ya, boleh diikutin boleh enggak. Kalau saya masih cenderung menggunakan Google Drive aja untuk penyimpanan data dukungnya. Mm-mm. Daripada begini download lagi. Iya. Oke. Tapi udah saya catat ya, Bu ya. Untuk kalau bisa preview aja gitu. Staf mau tanya. Iya, monggo, Bu. Ini kan tim kan ada 3, cara kerjanya gimana? Apa kayak kita bisa di masing-masing dikerjain sesuai bersamaan itu atau bagaimana? Iya, izin. Bisa, Bu, kalau mau dikerjakan bersamaan seperti pengerjaan biasanya. Jadi kalau misalnya bertiga, ya nanti login masing-masing akunnya aja. Kan kalau biasanya kita juga udah langsung membagi aspeknya ya, Bu. Jadi langsung dikerjakan sesuai aspeknya masing-masing. Kayak gitu sih, Bu. Kayak di Google Drive gitu ya? Iya, Nggak sama. masalah ya? Nggak masalah sih, Bu. Insya Allah. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Ada lagi kah? Oke, kalau nggak ada, ini sebetulnya auto save juga sama. Terus tinggal, ini saya lanjut aja. Mungkin yang tadi dari udah ngisi coba verifikasi Der, mungkin bisa kelihatan di sini nggak? Ini kan satu kan opasnya. Opasnya sama, cuman kan ketika tim UASnya kan udah jadi. Oh, nggak dijadiin satu ya di. Enggak, jadi saya sengaja bikin untuk latihannya 1 orang 1, Bu. Biar bisa experience-nya gitu. Oke. Mau dibikinin ini 1 orang gerudukan, coba timnya. Nggak usah lah kalau kelamaan waktunya. Iya, nggak sekarang juga sih, Bu. Itu artinya kalau misalnya ini yang dikerjakan orang lain nih ya, kita juga bisa melihat berarti sudah ada jawaban, berarti sudah dikerjakan oleh yang lain gitu ya, sudah di-sharing oleh yang lain itu. Sepertinya tidak bisa kecuali kita refresh dulu, karena ini tidak real time seperti Google Drive, Bu. Kalau Google Drive kan dia real time. Kalau ini nggak real time, karena kalau suatu aplikasi real time, kalau nggak salah, dia akan refresh data terus kan, Bu. Berarti dia kerjanya akan makin tinggi gitu. Nah, jadi ini ya, berarti yang penting kerjaan kita dulu dicek semua, terus baru kita keluar atau refresh atau keluar masuk. Refresh aja kayaknya bisa deh, Bu. Bisa ya. Nanti dicoba aja dulu, Bu. Saya juga nyoba, teman-teman juga nyoba. Mungkin Elis ada yang mau ditambahkan, Elis? Nggak ada. Oh ya udah. Udah cukup. Tadi yang ngisi rekomendasi itu sebenarnya buat bab 2 ya? Buat bab 2. Jadi ini emang muncul dari awal di verifikasi ini. Cuman kan seperti yang tadi sudah aku bilang di awal, kita masih bisa ngedit ini gitu sampai benar-benar stage nomor 10 atau selesai. Jadi misalnya nanti ngisi rekomendasinya detik-detik sebelum kita download template laporan atau bab 2 juga nggak apa-apa, masih bisa gitu. Nggak harus saat ini juga kita isi gitu.
Cuman kembali lagi ke pertanyaan Bu E yang tadi, kalau misalnya kita melakukan perubahan di offline tanpa kita mengupdate itu di online, maka ketika kita mendownload template-nya juga otomatis tidak akan sesuai dengan apa yang sudah kita update offline seperti itu. Gitu. Ya ini yang masih harus diperbaiki juga sebetulnya timingnya ini kenapa masih agak lama, padahal hanya memberikan catatan sebatas oke saja gitu kan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau saran gitu, atau ada yang mau curhat masih bingung atau sepertinya kok panjang gitu, boleh nggak apa-apa. Ini 78 ya. Semangat Kakak. Ya sebenarnya memang masih jauh lebih efektif Excel ya Bu sebetulnya ini, tapi nggak apa-apa, kita coba ini. Nah ini udah kita isi semua, asumsinya saya udah memverifikasi seluruh jawaban dari Opwas. Kalau udah kita klik kirim supaya kita bisa maju ke stage selanjutnya. Nah, setelah berhasil dikirim, stage-nya nanti akan berubah menjadi terverifikasi. Kalau dilihat di ini, di sini, stage-nya terverifikasi. Nah, di tindakan ini masih ada tombol tindak lanjut, yang mana seperti yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman masih bisa mengubah jawabannya. Kalau ada sesuatu yang ingin diperbaiki, begitu. Nah, setelah itu kita akan membuat risalah. Kita ke menu RHPS atau risalah hasil pengawasan sementara. Nah, di menu RHPS ini, jadi ketika kita klik tindak lanjut, artinya akan kembali ke yang verifikasi tadi? Iya, ke yang kita isi tadi. Coba lihat. Ini klik tindak lanjut. Ya, ini harusnya ada isinya Bu, kayak yang tadi, cuman emang belum tampil aja. Saya udah ngomong sama vendornya sih Bu, gitu. Oke. Dan di sini kita bisa masih sama, kita masih bisa sesuai request kemarin Bu, masih bisa ngubah lagi gitu. Oke, sampai benar-benar selesai gitu. Oke. Vira, izin Vira, mau nanya lagi. Apa? Iya. Terkait dengan bukti dukung ya, misalkan dari kan prosesnya kalau misalkan udah di supervisor, udah disubmit, udah dikirim, berarti udah nggak bisa lagi ya untuk menambahkan bukti dukung dari supervisor. Nah, secara sisi sistem nggak bisa aplikasi ya. nggak bisa. Tapi kan kalau misalkan kita faktanya, misalkan terkait dengan bukti dukung ini masih bisa ada yang disusulkan. Misal ada bukti dukung yang belum diupload oleh mereka, itu mungkin saya setuju sih dengan Bu dengan sistem masih pakai Google Drive ya Bu karena memang apapun update dari mereka bisa terrecord di situ dan tersimpan. Cuman kalau di by system ini khawatirnya kita sudah ketika kita sudah lakukan verifikasi itu berarti sudah yang final gitu ya. Kita nggak melihat lagi, misalkan contoh dia nggak pakai Google Drive nih, udah by aplikasi semua. Artinya apa yang mereka upload terakhir yang di supervisor itulah yang jadi bukti dukung terakhir mereka tanpa ada bukti dukung tambahan lagi seperti itu. Ya memang ini masih harus pakai aplikasi pendukung Google Drive untuk bukti dukung karena kadang kala kan kita sebagai tim pengawas nih suka ya silakan Bapak Ibu di-update lagi aja bukti dukungnya kalau memang ada tambahan gitu kan. Kalau misalkan by system aplikasi ini tentu tidak bisa.
Karena ketika supervisor sudah klik kirim, itu sudah tidak bisa lagi diupdate ataupun diedit. Betul kan Vira ya? Nah, tapi kan kalau misalkan memang menggunakan sistem dengan Google Drive, kita bisa melihat itu. Yang terpenting intinya di komunikasi sih kita dengan Opwas gitu kan. Apalagi kan ini kan hal yang krusial. Khawatirnya gini, kita udah nambahin bukti dukung kok, tapi nggak beli aplikasi. Ternyata kita penilaiannya di terakhir itu yang bukti dukung yang udah diupload di aplikasi gitu ya, yang tidak ada tambahan lagi. Itu sih paling itu aja tambahannya Vira. Oke, terima kasih Bang Pipi. Jadi gitu ya teman-teman, untuk mengakomodir hal itu baiknya kita menghimbau ke mereka untuk tetap menggunakan Google Drive karena kita juga menjadi rutinitas kita kalau misalnya di detik-detik terakhir pun tetap masih bisa menerima bukti dukung seperti itu ya. Ya. Sampai titik darah penghabisan ya Bu. Masih terima bukti dukung. Orang Oke. masih ngasih bukti dukung. Oke, lanjut. Jadi setelah tadi sudah, kalau kita mau dijawaban kan tadi masih bisa. Setelah ini kita ke stage risalah. Nah, kita klik menu RHPS. Di menu RHPS ini nanti ada ini ada 3 tombol. Tombol lihat RHPS, unggah RHPS, dan riwayat. Kalau riwayat ini sebetulnya dia seperti log saja. Cuman untuk pengetahuan, oh ternyata sudah diisi siapa, diisi oleh siapa, dibuat oleh siapa, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau lihat RHPS, itu nanti kita klik lihat RHPS ini, dia akan download bentuknya Word. Bentar. Oh, ada kotak-kotak hitam apaan itu ya, Sak? Apa Bu? Yang mana Bu? Ini. Tampilannya ada kotak-kotak hitam. Apa cuma di layarku doang? Emang hitam sih Bu, Windows saya Bu. Oh, yang atas ini ya Bu ya. Ya, nggak apa-apa Bu, yang penting kelihatan kan Bu, tapi Iya sih risalahnya. kelihatan. Nah, jadi nanti kalau kita download, keluarnya sebetulnya seperti ini. Ini sudah coba disesuaikan semirip mungkin dengan kita ya kalau di Excel atau kalau kita manual. Cuma nanti paling kita masih butuh adjustment terkait misalnya nomor halaman kan kalau di paling pertama nggak muncul harusnya gitu kan. Nah di sini yang kedua ini aspeknya masih nyambung. Nanti kita adjustment sendiri gitu. Terus yang ketiga catatan-catatannya ini sebetulnya harusnya mengambil yang paling terakhir. Cuman di sini dia mengambil semua catatan dari mulai yang dikirimkan oleh Opwas sampai yang diinput oleh tim Was. Jadi nanti kita adjustment di situ. Gitu sih. Selebihnya sih terkait aspek komponen pernyataan dan kondisi faktual itu sampai level itu sudah sesuai dengan apa yang ada di aplikasi. Seperti itu. Nah, nanti kalau oh ya di paling akhir juga sebetulnya sudah nah ini disediakan kolom untuk tanda tangan dan juga yang menyetujui seperti itu. Nanti kalau misalnya ada yang perlu diperbarui ya diperbarui saja. Tuh. Nanti ini kalau misalnya sudah kita tektokannya Duh, kok stop. Jadi nanti kita tektokannya di luar aplikasi terkait persetujuan RHPS ini. Kalau misalnya sudah deal, ya ditandatanganin. Kalau sudah deal tanda tangan, kita tinggal save di PDF-nya aja. Gitu. Ini saya save PDF dulu. Oke, ini kalau sudah kita kembali ke aplikasinya.
Oke. Nah, habis itu kalau sudah selesai tektokannya, sudah deal, sudah ditandatanganin, kita akan upload risalahnya. Kita tinggal klik unggah RHPS, lalu kita pilih PDF-nya tadi. Nah, lalu kita klik unggah. Ini maksimal 5 MB, ekstensinya PDF. Nah, kalau sudah diunggah, otomatis statusnya berubah menjadi konfirmasi. Kalau kita klik lihat RHPS, maka dia akan preview atas risalah yang sudah kita upload tadi. Gitu. Nah, ini kita belum bisa lanjut karena kita harus minta tolong ke role pusat akreditasi tadi untuk nge-approve RHPS ini. Ketika nanti pusat akreditasi sudah meng-approve RHPS, maka teman-teman objek pengawasan jadi bisa melihat RHPS yang kita upload. Nah, ini sisi tampilan dari kalau pusat akreditasi lebih lengkap, tapi tidak selengkap kalau admin. Nah, ini kita masuk ke menu, nanti siapapun yang akan menjadi pusat akreditasi ini, nanti masuk ke menu pengawasan eksternal, lalu di submenu RHPS. Nah, di sini mereka bisa melihat dulu RHPS-nya seperti apa, baru konfirmasi RHPS. Gitu. Masukkan catatannya, misal sudah oke. Nah, kalau sudah dikonfirmasi, nanti bisa dilihat statusnya menjadi mana tadi ya? Kok selesai ya? Sebentar. Tadi sebenarnya konfirmasi RHPS doang ya. Coba, harusnya dia masuk ke posisi laporan kalau nggak salah. Saya masuk ke Syafira dulu. Nah, ya, jadi kalau dilihat di daftar pengawasan yang tadi sudah dikonfirmasi itu statusnya laporan. Nih. Mungkin yang tadi ada kesalahan stage, tapi yang jelas atau tadi tidak muncul memang. Jadi yang jelas kondisinya statusnya ada di laporan. Nah, kita di stage ini mulai bisa membuat draft laporan dengan cara kita klik menu laporan, lalu kita klik hasil pengawasan eksternal. Nah, di sini nanti kita bisa unduh. Ketika klik unduh ini, nanti ada template misalnya sesuai kebutuhan kita, mau unduh bab 1 aja atau bab 2 aja gitu kan, atau lampiran aja gitu, atau unduh template laporan yang zip ini unduhnya borongan. Oke, ini saya switch dulu. Nah, ini kalau diunduh borongan nanti keluar bab 1, bab 2, bab 3, cover sama lampiran. Kalau kita buka yang bab 2, kalau kita buka bab 2, di sini sudah ada rekomendasinya, sudah ada catatan juga. Cuman tinggal di adjustment tadi sama karena dia masih nempel, terus page number-nya juga. Kalau kanan kirinya sih selebihnya sepertinya sudah rapi ya, begitu. Nah, nanti
di laporan ini kita posisinya masih draft aja gitu. Nanti setelah kita bikin draft laporan ini, nah di sini ada tindakan kirim. Jadi kalau misalnya draftnya nanti sudah kelar, kita kan habis ini masuk ke stage pleno. Nah, kita kirim dulu. Oh, sebelum pleno kita akan masuk stage approval si laporan ini gitu, approve draft ini gitu. Jadi stage approve draft ini dibuat untuk sebagai syarat kalau Anda mau pleno, Anda udah nyusun draft laporannya gitu. Dulu itu ceritanya gitu. Nah, di sini kita pilih misalnya laporan yang udah posisinya draft gitu kan. Tapi kita PDF-in. Kira, berarti laporan itu udah yang bab 1 sampai lampiran ya? Iya, Yang udah tapi disatuin gitu ya? iya, tapi posisinya masih kayak kita masih bisa ngubah-ngubah itu sih. Gitu. Iya, iya. Itu ada saran kah? Mungkin apa? Berarti masih draft ya bentuknya ya, belum yang final laporan yang memang Iya, kan? belum yang final. Iya. Nanti yang final itu yang bisa upload bukan masing-masing timnya, tapi si admin pusat akreditasi itu. Oh. Tuh. Nah, ada pertanyaan lagi dulu kah? Oke, kalau nggak ada lanjut dulu. Nah, setelah ini saya upload draftnya itu, nanti si pusat akreditasi itu akan ACC draftnya untuk maju ke pleno. Ibarat kata draft laporan ini tuh kayak ya udah siap pleno gitu kan. Cuman nggak tahu nanti kondisi kenyataannya realitanya gimana. Apakah kita tetap maju pleno tanpa draft laporan gitu kan, kalau realnya, atau seperti apa. Kalau misalnya nanti realnya kita tetap maju pleno tanpa draft laporan harus jadi, berarti nanti yang diupload mungkin hanya lampirannya aja, yang nilainya aja. Karena kan biasanya kalau pengajuan pleno itu kan yang dilihat lebih ke nilainya, gitu. Paling gitu ya Bu E ya? Atau gimana Bu E? Minimal rekapitulasinya. Lampirannya kan berarti, untuk instansi masing-masing ya Bu? Oke, berarti gitu ya teman-teman. Kalau misalnya di stage sebelum pleno ini kok draft laporan itu terlalu berat ya bisa dibilang kayak gitu ya di-upload-nya yang lampirannya aja, menandakan bahwa oke berarti tim ini udah siap untuk maju pleno gitu. Nah, nanti yang menjadi pusat akreditasi ini dia akan meng-ACC si draft laporan atau di sini approval LHP ya namanya. Nanti dia bisa lihat dulu nih, oh oke, berarti kalau misalkan yang di-upload nanti lampirannya, berarti ini harusnya isinya lampiran nih, udah ada nilainya, berarti dia udah siap, nanti dia akan nge-approve, gitu. Setelah dia approve, stage-nya akan berubah menjadi pleno. Nah ini, stage-nya berubah menjadi pleno. Di stage pleno ini, kita melakukan pleno seperti biasa, di luar sistem. Jadi sistem biar berhenti aja sampai pleno dulu. Nanti kalau misalnya ada yang mau diubah-ubah jawabannya, misalnya ternyata mereka mengusulkan bukti dukung lagi, dan sebagainya, itu nanti kita juga masih bisa handle itu. Gitu. Misalnya, oke, ini kan sudah sampai pleno, nanti bisa lihatnya di menu laporan, terus menu pleno. Nah, di menu ini, sebetulnya di bagian ini nanti ketika klik lihat LHP, itu nanti kita bisa ngelihat tuh lampiran yang diupload tadi.
Dan kalau misalnya ketika pleno ada bukti tambahan atau yang perlu ditambahkan, nanti teman-teman bisa ke menu pengawasan kearsipan, pengawasan eksternal, terus di menu verifikasi. Di menu itu, di bagian yang mau ditambahkan, ini kan stage-nya pleno, bisa klik tombol tindak lanjut. Gitu. Jadi nanti masih bisa untuk diubah. Tentunya dengan mencantumkan catatan juga ya teman-teman, kenapa alasannya seperti itu. Nah, di sini asumsinya sudah pleno, sudah deal, sudah selesai. Kita kembali ke menu pleno. Nah, di sini ada tombol konfirmasi laporan. Ketika konfirmasi laporan ini, kita klik OK. Nah, ini kan stage-nya dia sudah berubah. Dia stage-nya berubah menjadi pleno selesai. Ini stage-nya berubah menjadi pleno selesai. Nah, setelah pleno selesai ini, tugas tim pengawas sebetulnya sudah selesai. Karena nanti tinggal tugasnya role pusat akreditasi sebagai admin untuk mengupload hasil pleno atau laporan yang sudah final, seperti itu. Jadi tim pengawas sebetulnya tidak bekerja terus-menerus sih, gitu. Nah, ini nanti ketika sudah selesai, akun pusat akreditasi ini akan mengunggah hasil pleno. Misalnya ini. Terus ketika diklik unggah, maka nanti pengawasannya selesai. Seperti itu. Dan ini nanti seharusnya objek pengawasan bisa melihat nilainya dan juga laporannya. Gitu. Tapi ini belum bisa, tapi sudah dikomunikasikan ke vendor. Begitu teman-teman. Terus misalnya nanti satu tim ada 3 orang, gitu kan. Nah, nanti untuk finishing laporan ini nggak perlu 3-tiganya, tapi salah satu aja gitu. Gitu. Mungkin itu aja sih kalau secara stage dan tata caranya. Sepertinya sudah cukup dan sepertinya tambah bingung karena panjang caranya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ya, mungkin ada yang mau mengomentari atau ada pertanyaan. Ya, kayaknya nggak ada. Kalau nggak ada, nanti bisa teman-teman coba posisinya sebagai opwas sama sebagai, pokoknya mulai dari opwas, tempatnya sudah saya sediakan. Kalau mau coba-coba sendiri dulu, sampai nanti selesai. Itu sih kalau dari saya. Mungkin sekian, terima kasih. Mohon maaf tambah bingung. Saya kembalikan ke Bu Nunung. Baik, terima kasih Mbak Safira. Ya, semakin terang benderang ya aplikasi itu seperti apa, tetapi semakin bingung buat kita. Mungkin sebagian. Tetapi kalau kita nggak mau bingung, kita cobain dulu satu-satu bagaimana kita sebagai opwas, bagaimana kita sebagai timwas, sehingga nanti ketika opwas nanya kita paling nggak ngerti jawabannya. Jangan semuanya dilempar ke Safira, kan? Kita sebagai tim juga bisa menjelaskan minimal paham bagaimana mengisi, kan hanya sebenarnya kalau dilihat sederhananya kan hanya ngeklik ya, hanya ngeklik kasih catatan, sebenarnya kan sama. Selama ini kan juga hanya pilih kan hanya kasih tanda di Excel itu, hanya yang tadinya Excel dipindah ke aplikasi. Jadi saya pikir kita nggak usah terlalu pusing-pusing, kita coba saja dulu sekarang, nanti kan mesti ada pendamping juga ini dari Pusdatin. Mas Safira mungkin ada yang perlu dikoordinasikan dulu dengan tim Pusdatin terkait apa yang kemarin
Atau tidak perlu? Oh, ini mungkin terkait, bisa nggak sih Pak, atau teman-teman dari Pusdatin, kita tuh dapat server testing gitu? Biar maksudnya kalau yang kita percobaan-percobaan tuh ya di server testing, jadi nggak membuat data yang ada di server live atau production ini jadi campur-campur gitu. Monggo, masih ada teman-teman Pusdatin? Pak Eko? Yang bibir kali. Nggak ada ya? Ya udah, kalau nggak ada mungkin kita mencoba ya teman-teman ya. Nanti sambil ini kan kita mungkin bisa sambil share screen gitu, ketika kita kebingungan, kita bisa masih ada nanya Safira gitu. Kalau besok kita ditanyain orang kita nggak tahu malah lebih parah. Mungkin begitu kali ya Mbak Saf ya. Jadi kita jangan tutup dulu, kita akan mencoba dulu sebagai opas gitu, mungkin nanti kalau ada yang kurang paham kita bisa langsung sambil tanyakan di sini. Jadi nggak nanti satu-satu nanya ke mejanya Safira. Mejanya Safira sebenarnya nggak ada tempat untuk menghadapnya ya Saf, jadi susah gitu. Ya, mungkin silahkan. Tadi gimana saya tanya yang pertama? Masuk ke itu ya? Ya gitu Bu, pokoknya saya standby aja ya Bu di Zoom. Nanti kalau ada yang nyoba terus halo-halo, silakan di halo-halo aja gitu ya Bu ya. Ya, Ya, ya. oke. Ya, monggo Baik, teman-teman. teman-teman. Kalau nggak nyoba, pasti nggak ini Masih. nggak bisa jelasin ke orang. Ya, makasih Mbak Saf. Yuk, silakan. Saf,